Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dian Oktaviani, nomor induk mahasiswa 200201055 dari kelas teknik elektronika 2B. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang persyaratan umum instalasi listrik 2011 bagian 4 dan bagian 5. Langsung saja dimulai dari bagian 4. Bagian 4 strip 41. Proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap kejut listrik. 410.1. Mencakup ruang lingkup bagian 4 strip 41. Persyaratan umum instalasi listrik menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar, proteksi terhadap sentuh langsung, dan proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tidak langsung dari manusia dan ternak. Standar ini juga mencakup penerapan dan koordinasi persyaratan ini yang berkaitan dengan pengaruh eksternal. Persyaratan diberikan juga untuk penerapan proteksi tambahan dalam hal tertentu. 410.2. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun berlaku edisi termutakhir dokumen acuan atau termasuk setiap amandemen. Kemudian bagian 4.42. Proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap efek termal. Catatan bagian 4.42 merupakan adopsi dari IEC 60364 442 2001 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan ayat, subayat, tabel, catatan atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda MOD. Untuk memudahkan penelusuran, maka nomor ayat atau sub-ayat UIL persyaratan umum instalasi listrik 2000 disertakan dalam tanda kurung. Masuk ke ruang lingkup manusia, perlengkapan magun dan bahan magun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahan atau heat yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi termal, terutama efek berikut ini. Yang pertama ada pembakaran atau penurunan mutu atau degradasi bahan, kedua ada risiko luka bakar, ketiga ada pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Catatan proteksi terhadap arus lebih diuraikan dalam bagian 4.43. Acuan normatif. Untuk acuan bertahun, amandemen atau revisi sesudahnya dari setiap standar ini tidak berlaku. Namun, pihak yang bersepakat berdasarkan bagian 4.42 dianjurkan untuk memeriksa kemungkinan menerapkan edisi mutakhir dari dokumen normatif yang dicantumkan di bawah. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dari dokumen normatif yang diacu. Bagian 4.43. Proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap arus lebih. Catatan bagian 4.43 merupakan adopsi dari IEC 60364 4-43 2008 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan, sama seperti bagian-bagian sebelumnya. Untuk 430.1 masuk ke ruang lingkup, bagian 4.43 memberikan persyaratan untuk proteksi konduktor aktif dari efek arus lebih. Standar ini menjelaskan bagaimana konduktor aktif diproteksi dari satu atau lebih gawai untuk diskoneksi otomatis supply dalam kejadian beban lebih atau ayat 433 dan hubung pendek dalam ayat 434.
kecuali pada kasus di mana arus lebih dibatasi sesuai dengan ayat 436 atau di mana kondisi yang dinyatakan dalam 433.3 peniadaan gawai proteksi terhadap beban lebih atau 434.3 peniadaan gawai proteksi terhadap hubung pendek terpenuhi. Koordinasi proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek juga tercakup dalam ayat 435. Catatan 1. Konduktor aktif yang diproteksi terhadap beban lebih sesuai ayat 433 dianggap juga diproteksi terhadap gangguan yang mungkin menyebabkan arus lebih dengan besaran serupa arus beban lebih. Untuk catatan 2, persyaratan dalam standar ini tidak memperhitungkan pengaruh eksternal. Kemudian catatan 3, proteksi konduktor menurut standar ini tidak perlu memproteksi perlengkapan yang terhubung dengan konduktor tersebut. Catatan 4, kabel fleksibel yang menghubungkan perlengkapan melalui tusuk kontak dan kontak-kontak ke instalasi maupun bukan bagian ruang lingkup standar ini, dan untuk alasan ini tidak perlu diproteksi terhadap arus lebih. Dan terakhir catatan 5, dalam standar ini diskoneksi tidak berarti isolasi. Kemudian bagian 444, proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik. Untuk catatan sama seperti pada bagian sebelumnya juga, menggunakan IEC 60364/4/2007. Ruang lingkup dalam bagian 444, persyaratan standar ini dimaksudkan untuk memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditentukan. Persyaratan standar ini tidak dimaksudkan untuk berlaku pada sistem distribusi energi ke publik atau pembangkitan dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut, walaupun gangguan tersebut dapat dihantarkan atau antara listrik melalui sistem suplai ini. Ke 440.2, yaitu acuan normatif. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan bertahun berlaku edisi termutakhir dokumen acuan atau termasuk setiap amandemen. Kemudian masuk ke bagian 5, yaitu yang pertama bagian 51, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik persyaratan umum. Untuk catatan bagian 51 merupakan adopsi dari IEC 60364 5/51/2005 dengan modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan ayat, sub-ayat, tabel, catatan atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda MOD. 510.1 ruang lingkup bagian 551 mencakup pemilihan, perlengkapan, dan pemasangannya. Standar ini menyiapkan persyaratan umum agar sesuai dengan tindakan proteksi untuk keselamatan. Persyaratan agar berfungsi dengan benar untuk penggunaan instalasi yang dimaksudkan, dan persyaratan yang sesuai terhadap pengaruh eksternal yang akan dihadapi. 510.2, yaitu acuan normatif. Untuk acuan bertanggal hanya berlaku edisi yang mengacu. Untuk acuan tanpa tanggal berlaku edisi terakhir dari dokumen, termasuk amandemennya yang mengacu. Kemudian bagian 5-52, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, sistem perawatan.
Dan ruang lingkup bagian 5 berkaitan dengan persyaratan umum untuk isolasi, penyaklaran, dan kendali serta dengan persyaratan untuk pemilihan dan pemasangan gawai yang disediakan untuk memenuhi fungsi tersebut. 532. Mengikuti acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan bagian ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang dinyatakan. Untuk acuan tak bertahun berlaku edisi termutakhir dokumen acuan termasuk setiap amandemen. Masuk bagian 5-54. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembumian, konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Catatan bagian 5-54 merupakan adopsi dari IEC 60364 5/54/2002 dengan modifikasi. Ruang lingkup bagian 5-54 menunjukkan susunan pembumian, konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi guna memenuhi keselamatan instalasi listrik. MOD acuan normatif. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang dinyatakan. Untuk acuan tak bertahun berlaku dokumen acuan edisi terterakhir termasuk setiap amandemen. Bagian 5-55. Pilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, perlengkapan lain. Catatan untuk bagian 5-55 merupakan adopsi dari IEC 60364/5/2001 plus Amandemen 1 2001 plus Amandemen 2 2008 dengan modifikasi. Ruang lingkup bagian 5-55 mencakup persyaratan untuk pemilihan dan pemasangan set pembangkit voltase rendah dan untuk pemilihan dan pemasangan luminaire dan instalasi pencahayaan yang dimaksudkan merupakan bagian instalasi magnum. Acuan normatif. Untuk acuan bertahun hanya edisi yang diacu berlaku. Untuk acuan tak bertahun, edisi termutakhir dari dokumen yang diacu termasuk amandemennya yang berlaku. Bagian 5-510. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Catatan bagian 5-510 merupakan revisi bagian 5 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 pada penomoran ayat subayat angka 510 menggantikan angka 5. Persyaratan umum. Sebagian ini, perlengkapan listrik harus didesain sedemikian sehingga dalam kerja normal tidak membahayakan atau merusak, dipasang secara baik dan harus tahan terhadap kerusakan mekanis, termal, dan kimia. Proteksi dari gejala api, perlengkapan listrik harus dipasang, dihubungkan, dan diproteksi sedemikian sehingga pelayanan dan pemeliharaannya dalam keadaan kerja tidak menyebabkan bahan yang mudah terbakar menyala. Untuk perlengkapan listrik harus disusun dan dipasang sedemikian sehingga pelayanan, pemeliharaan, dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan aman. Bagian aktif. Insulasi bagian aktif atau bagian yang mengalirkan arus harus tahan lembab dan tidak mudah terbakar. Persyaratan 510.1.4.1 tidak berlaku untuk 1. Bagian yang dipasang dalam minyak atau media lain hasil kemajuan teknologi. 2. Instrumen ukur portabel voltase rendah. Masuk ke bagian 5-511. Pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, perlengkapan hubung bagi dan kendali atau PHBK, serta komponennya. Catatan bagian 5-511 merupakan revisi bagian 6 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 pada penomoran ayat, subayat, angka 511 menggantikan angka 6.
Ruang lingkup bagian ini mengatur persyaratan PHBK yang meliputi pemasangan sirkuit ruang pelayanan, penandaan untuk semua jenis PHBK, baik tertutup, terbuka, dan pasangan dalam maupun pasangan luar. Bagian ini mengatur juga persyaratan khusus untuk komponen yang merupakan bagian PHBK. Ketentuan umum pendataan PHBK. PHBK harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga terlihat rapi dan teratur, dan harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa. PHBK harus ditata dan dipasang sedemikian sehingga pemeliharaan dan pelayanan mudah dan aman, dan bagian yang penting mudah dicapai. Semua komponen yang pada waktu kerja memerlukan pelayanan seperti instrumen ukur, tombol, dan saklar harus dapat dilayani dengan mudah dan aman dari depan tanpa bantuan tangga, meja, atau perkakas yang tidak lazim lainnya. Penyambungan saluran masuk dan saluran keluar pada PHBK harus menggunakan terminal sehingga penyambungannya dengan komponen dapat dilakukan dengan mudah, teratur, dan aman. Ketentuan ini tidak berlaku bila komponen tersebut letaknya dekat saluran keluar atau saluran masuk. Terminal kabel kendali harus ditempatkan terpisah dari terminal saluran daya. Ruang pelayanan dan ruang bebas sekitar PHBK. Di sekitar PHBK harus terdapat ruang yang cukup luas sehingga pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, pelayanan, dan lalu lintas dapat dilakukan dengan mudah dan aman. Ruang pelayanan di sisi depan, lorong, dan emper lalu lintas yang dimaksud dalam 511.2.2.1 di atas pada PHBK voltase rendah, lebarnya harus sekurang-kurangnya 0,75 meter, sedangkan tingginya harus sekurang-kurangnya 2 meter. Dapat dilihat pada gambar 511.2.1. Jika di sisi kiri dan kanan ruang bebas yang berupa lorong terhadap instalasi listrik tanpa dinding pengaman atau dinding pemisah, lebar ruang bebas ini harus sekurang-kurangnya 1,5 meter. Dapat dilihat juga pada gambar 511.2.1. Pintu ruang khusus tempat PHBK terpasang harus mempunyai ukuran tinggi sekurang-kurangnya 2 meter dan ukuran lebar sekurang-kurangnya 0,75 meter. Lihat pada gambar 511.2.1. Ini gambarnya. Gambar 511.2.1 ruang pelayanan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.